Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Hopefully you are always in a very good condition. Okay, today we will continue our previous meeting. I am so sorry karena baru bisa bikin konten selanjutnya karena beberapa hari kemarin masih ada beberapa hal yang mungkin membuat Mr. Sam nggak bisa melanjutkan videonya. So I am so sorry. Hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Semoga everything what we will do and everything what we have done all can get mercies and blessing from Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga wabah yang sedang melanda negara kita, khususnya Indonesia ini, segera terselesaikan. Amin. Okay everybody, langsung saja we can continue our meeting, we can continue our lesson by discussing the next material or next lesson. Tapi sebelumnya, I want to review the previous meeting, the previous lesson. Bahwasanya kita sudah belajar tentang part of speech. Kemarin pertemuan awal sudah saya jelaskan apa itu part of speech, macam-macamnya ada berapa, penjelasannya seperti apa, contohnya ada berapa. Can you mention one by one what we have studied already yang sudah kita pelajari kemarin? Apa saja part of speech? Ada noun, ada pronoun, ada verb, ada adverb, ada adjective, ada noun, ada conjunction, ada interjection. Okay, I will repeat. Noun, pronoun, verb, adverb, ada adjective, ada preposition, ada conjunction, ada interjection. Ya, this is part of speech. Then di akhir kita juga membahas bagaimana cara kita menggabungkan part of speech. Bagaimana cara kita menggabungkan part of speech? Ternyata cara menggabungkan part of speech ada dua cara, yaitu dengan cara menjadikan sentence atau kalimat, atau menggabungkannya menjadi phrase. Ya, frase. Apa sih sentence itu? Kemarin juga sudah kita bahas. Sentence adalah a group of words consists of at least subject and verb. Jadi kalimat itu gabungan dari kata yang terdiri paling sedikit satu subjek dan satu verb. Contohnya di situ ada you walk, you subject, worknya verb. So we can call it sentence. Kita bisa menyebutnya kalimat. Jadi kalimat adalah gabungan dari kata yang terdiri paling sedikit ada satu subjek dan satu verb. Itu namanya kalimat. Sedangkan frase adalah yang tidak ada subjek dan tidak ada verbnya. Mereka bisa gabungan antara adjective dan noun, noun dan noun, adverb dan adjective, atau yang sebagainya. Contohnya di sini, charming teacher, guru yang mempesona. Charming, adjective, teacher, noun. Jadi nggak ada subjek, nggak ada verb. This is we call phrase. Atau contoh yang lain, an expensive car, a beautiful girl, a confusing material, a large house. Itu bisa kita sebut dengan frase. Okay, this all what we call sentence and phrase. Dan itu dua cara untuk menggabungkan part of speech. Selanjutnya yang akan kita pelajari hari ini adalah simple present tense yang sudah saya share ke grup materinya. Tapi sebelum kita membahas simple present tense, ada hal yang penting yang harus kita ketahui sebelum kita membahas tenses atau simple present tense. The first my question is, what is tenses? What is tenses? What is tenses? Apa tenses itu? Kalian harus tahu dulu sebelum kita membahas tenses. Kalian harus tahu dulu apa itu tenses. Karena tanpa sampai mengenal tenses, sampai tidak akan pernah sayang kepada tenses itu. Kenapa? Pepatah Jawa mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak sayang. Pepatah Indonesia sih itu pepatah Jawa. Pepatah Indonesia mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, sebelum kita membahas simple present tense, this is very important for us to know what is tenses and how it is work in English. Okay, tenses kita paham sekali kalau kita ngomongkan misalnya simple present dan sebagainya. Tapi the question is what is tenses? Tenses, Mbak, Mas, Pak, Bu, tenses adalah a structure of sentence, rumus kalimat berdasarkan waktu. Jadi tenses itu rumus cara membuat kalimat
berdasarkan waktu. Maka dari itu, ke-16 tenses yang jenengan atau kalian semua ketahui, mereka punya fungsi sendiri-sendiri dan masing-masing punya jenis waktu tersendiri. So that's why we call it tenses. A structure of sentence based on the time. Itu namanya tenses. Nah, tenses sendiri jangan membebani otak Anda. Tenses itu ada 16, bla 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 bla, bukan. Tenses itu basically tenses itu ada 2. Karena tenses kan rumus kalimat berdasarkan waktu. Nah, waktu kalau dalam tenses dibagi menjadi 2. Ada present, sekarang. I will move. Ada present, sekarang, dan pas lampau. Dari kedua bentuk waktu ini, mereka akan membagi dirinya menjadi 8 tenses. Present diwakili oleh simple present. Ada simple present, ada simple past. Terus present continuous, ada past continuous. Present perfect, ada past perfect. Present perfect continuous, ada past perfect continuous. Present future tense, ada past future tense. Present future continuous tense, ada past future continuous tense. Present future perfect tense, ada past future perfect tense. Sampai present future perfect continuous tense, dan ada past future perfect continuous tense. Inilah ke-16 tenses yang biasanya kita pelajari di kursusan-kursusan mungkin. Tapi untuk saat ini, nantinya di kursus online ini, karena kita fokusnya di speaking, maka kita nggak akan mempelajari a whole. Kita nggak akan mempelajari semuanya. Kita hanya fokus ke speaking, caranya ngomong, praktek dan lain sebagainya. Kita hanya akan mempelajari beberapa tenses yang usually we often use it di dalam percakapan, yaitu yang pertama simple present tense. Yang kedua nanti kita akan juga belajar present continuous tense. Terus kita akan juga belajar present perfect tense. Oke, terus kita akan juga belajar present future tense. Terus kita juga akan belajar simple past tense. Nah, jadi kita akan belajar 5 tenses. Dan kita akan benar-benar memahami kelima tenses itu. Kita maksimalkan percakapan kita di 5 tenses itu, sehingga nantinya kita bisa understand a whole of these tenses. Karena ke-16 tenses ini basically from these 5 tenses. Ada simple present, ada simple past, ada present continuous, ada present perfect, ada present future. Tenses-tenses ini yang sering kita gunakan in a daily conversation. Jadi kita mempelajari 5 tenses itu. Nah, tenses yang lain nanti kita bisa pelajari ketika kita belajar passive voice atau kita belajar conditional sentence. Nanti kita bisa insert tenses-tenses yang bisa digunakan di situ. Penjelasannya juga nanti kita jelaskan di the next material, karena kita sementara fokus ke 5 materi ini tersebut. Oke? Understand ya? Now we go to the next or the point of the meeting today. We will talk about simple present tense. Oke, tenses yang pertama akan kita pelajari adalah simple present tense. Apa itu simple present tense? Fungsinya seperti apa dan bagaimana cara penggunaannya? We will discuss it today. Oke, simple present tense adalah tenses yang pertama. Oke, simple present tense adalah tenses yang pertama. Tenses ini, this tense used to explain or to express sebuah aktivitas yang rutin kita kerjakan, atau aktivitas yang sering kita kerjakan, atau aktivitas yang sekarang kita lakukan, nanti kita lakukan, dulu juga kita lakukan. Yang kedua, tenses ini digunakan untuk menyatakan sebuah fakta atau kebenaran umum. Contohnya seperti apa? Matahari terbit dari etan. Etan itu apa ya? Timur. Nah, matahari terbit dari timur. Itu fakta, itu kebenaran umum. Atau mungkin Presiden Indonesia adalah Bapak Joko Widodo. Itu kebenaran umum juga. Atau contoh yang lain, seseorang yang sedang menerangkan bahasa Inggris ini adalah seorang yang sangat-sangat charming atau mungkin mempesona. Itu juga mungkin fakta. Bukan mungkin sih, fakta itu ya. Oke guys, today we will talk about simple present. Jadi simple present itu fungsinya untuk menyatakan suatu rutinitas, di garis bawahi rutinitas dan kebenaran umum
Kebenaran umum itu artinya kebenaran yang dipercaya oleh orang umum. Semuanya setuju dengan kebenaran itu. This we call kebenaran umum. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam tentang simple present tense ini, tentang bagaimana cara penggunaannya, rumusnya seperti apa, ada sedikit hal yang mau saya jelaskan. Tadi saya bilang bahwasanya tenses itu a structure of sentence based on the time. Jadi di tenses sendiri nantinya kalimat sendiri itu akan terbagi menjadi dua. Yang pertama kita sebut dengan kalimat verbal. Yang kedua kita sebut dengan kalimat nominal atau non-verbal biasanya. Oke, apa sih kalimat verbal itu? Nah, didengarkan. What is a verbal sentence? Oke, verbal sentence, kalimat verbal adalah kalimat yang memiliki kata kerja aktif. Saya ulang lagi. Verbal adalah kalimat yang memiliki kata kerja aktif. Kata kerja aktif itu disebut dengan action verb. Oke, saya ulang lagi bahwasanya verbal adalah atau kalimat verbal adalah kalimat yang memiliki kata kerja aktif. Kita sebut dengan action verb. Contohnya, I eat rice. Mana kata kerja aktifnya? It ini disebut dengan kata kerja aktif. You see me. See itu kita sebut dengan kata kerja aktif. You open the door. You walk alone. You call me. You invite me. You burn the rice. You burn the forest. You keep me. You protect me. I accompany you. Itu adalah beberapa contoh dari kalimat verbal atau verbal sentence. Jadi kalimat yang memiliki kata kerja aktif atau action verb itu disebut dengan kalimat verbal. Selanjutnya ada kalimat yang biasanya kita sebut dengan kalimat nominal, atau mungkin di beberapa orang berpendapat bahwasanya kalimat ini non verbal. Perlu diketahui non verbal itu bukan berarti kalimat ini tidak mempunyai kata kerja. Kita hanya mempermudah untuk para pemula mempelajari bahwasanya oh ini kalimat verbal, oh ini kalimat non verbal. Kalimat non verbal ini tetap memiliki tetap memiliki kata kerja, tapi berbeda dengan verbal. Kata kerja di kalimat nominal ini, kata kerjanya kita sebut dengan non action verb. Non action verb itu apa? Nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Yang jelas kalimat nominal ini kalimat yang tidak memiliki action verb, tetapi mereka mempunyai objek ana atau objek aan. Apa objek aan itu? Yang pertama, a yang pertama adjective, a yang kedua adverb, dan untuk n-nya adalah noun. Contohnya, we are smart. Smart adalah adjective, kata sifat. You are here. Here adalah adverb. Adverb apa? Adverb apa? Adverb of place. Nah, this is book. Book ini adalah noun. So, this we call a nominal sentence. Kata kalimat yang tidak memiliki kata kerja aktif, tetapi mereka memiliki objek aan atau objek ana. Apa objek ana itu? Adjective, noun, adverb. Atau objek aan itu adjective, adverb, sama noun. Oke, understand? Saya ulang lagi bahwasanya kalimat dibagi menjadi dua. Ada verbal, ada non-verbal. So, how is the sentence placed in the tenses? Now, let's talk about the formula of simple present tense. Okay? This is the formula of simple present tense. Yang pertama akan kita bahas adalah rumus verbal. Apa rumus verbal itu? Bareng-bareng kita ngomong apa rumus verbal itu? Repeat after me. Kalimat verbal, apa kalimat verbal itu? Kalimat verbal adalah kalimat yang memiliki kata kerja aktif. Yo, repeat together. What is a verbal sentence is kalimat yang memiliki kata kerja aktif. This is what we call a verbal sentence. Bagaimana soal rumus-rumusnya? Nah, setiap tenses nantinya mereka akan memiliki rumus-rumus sendiri. Setiap tenses dari 16 tenses yang
tadi kita bahas, mereka punya rumus sendiri-sendiri. Sama nggak perlu bingung, nggak perlu tertekan, apa surek rumus mana matematika, ada rumus fisika, ada rumus kimia, ada rumus bahasa Inggris, ada rumus bisa tambah ngeluh, khawatir rambutku berdor dan lain sebagainya. Jangan khawatir. Rumus ini hanya akan mempermudah kalian semua untuk belajar. Bukan untuk memperruwet, nah, tapi untuk mempermudah. So just take it easy. Don't make it sebagai beban. Jangan membuatnya sebagai beban. Nantinya malah protol ya rambutnya. Oke, yang pertama ada kita sebut dengan kalimat positif. Ingat, positif di sini adalah kalimat yang memiliki arti iya atau mengiyakan. Saya ulang, positif di sini kalimat yang memiliki arti iya atau mengiyakan. Bukan positif hamil, bukan, tapi positif di sini adalah kalimat yang memiliki arti iya atau mengiyakan. Jadi, untuk rumus simple present tense ada subjek, ada verb 1, S atau ES, ada objek. Nah, ini adalah formula dari kalimat sempurna. Ada subjek, ada verb, ada objek. Verbnya di sini pakai verb 1 dan ditambahkan S atau ES. Seperti apa penggunaannya? Oke, yang pertama. Ketika subjek itu I, you, we, they, maka kata kerjanya tidak usah ditambahi S. I, you, we, they play a game. Jadi kata kerjanya tidak ditambahi S. Tapi kalau subjeknya he, she, it, kata kerjanya kita tambahi S. Please. Bagaimana untuk nama? Kalau nama itu tunggal satu, kata kerjanya kita tambahi S. Contohnya, Sean plays a game. Kalau subjeknya, kalau namanya itu 2 lebih dari 1, maka verbnya tidak usah ditambah S. Contohnya, Sean dan Sul play a game. Nah, itu tidak usah ditambah dengan S. Oke guys? Oke, now please repeat after me, or please translate my speaking into English. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Try it. I'm sure you can. Just listen my instruction and understand my speaking. Oke, untuk rumus positif, please repeat into English. Teman-teman, oke, you know the English of teman-teman? Oke, teman-teman, saya membaca buku dan saya berbicara bahasa Inggris. Oke, sekarang dia perempuan memanggil kamu, tetapi dia laki-laki memanggil saya. Oke, please translate into English. Oke, finish. Oke, if you have finished, we will continue for the next pattern atau rumus selanjutnya. Kalau tadi kita sudah belajar positif, maka sekarang kita belajar negatif. This is the opposite. Kalau tadi positif memiliki makna yang mengiyakan, tapi negatif they have the negative meaning. Means mereka memiliki arti tidak atau menidakkan. So that's why ketika kita bicara soal rumus negatif, ya rumus negatifnya, rumus negatif kita akan menemukan kata tidak di situ. Simbolnya apa kata tidak di sini? No. Nah, ini simbol bahwasanya kalimat ini negatif. So that's why di kalimat negatif ini ada subjek, ada do atau does, ada not, ada verb 1, ada objek. Ya. Di sini do does di sini adalah auxiliary. Auxiliary itu apa? Auxiliary itu kata bantu. Jadi ceritanya itu gini. Dulu pada zaman dahulu subjek dan not itu pacaran. Tapi akhirnya si subjek ini menyakiti si not. Akhirnya si not ini sakit hati. Jadi not gak mau ketemu sama subjek. Ya akhirnya not berteman dengan auxiliary. Akhirnya kemanapun not mau bertemu subjek harus ditemani dengan auxiliary. Oleh sebab itu subjek dan not tidak pernah berdampingan lagi. Yang penting aku dan kamu tetap berdampingan. Oke? Oke guys, now let's talk about the next pattern, yaitu negatif. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya
Di antara subjek dan not ada auxiliary. Untuk simple present kita pakai auxiliary do atau does. Jadi untuk simple present kita pakai auxiliary do atau does. Penggunaannya seperti apa? Kalau subjeknya are, you, they, saya kasih panah, seret, kita menggunakan auxiliary do. Kalau subjeknya he, she, it, kita pakai auxiliary does. I do not play a game. You do not play a game. We do not play a game. They do not play a game. But when we use he, she, it on the singular name, kita pakai does. He plays a game. She plays a game. She does not play a game. He does not play a game. Sam does not play a game. Untuk kata kerjanya perlu dipahami. Untuk kata kerja di kalimat negatif sudah tidak ada S-nya. Kenapa? Karena S-nya sudah diwakili oleh does. Okay? Understand? You can repeat my explanation when this is not clear enough, but I think I have explained it very structural. Jadi saya sudah menjelaskannya seruntun mungkin sehingga insya Allah you can understand my speaking. Okay? Now we continue to the next, yaitu kalimat interrogatif. Nah, kalimat interrogatif ini biasanya juga disebut yes no question. Yes no question kalimat yang dijawab dengan yo taura. Jadi yes no question. Interrogatif yes no question. Rumusnya auxiliary-nya kita taruh di depan, terus diikuti dengan subjek, diikuti dengan kata kerja the verb one, kemudian objek. Contohnya, do you play a game? Does she play a game? Nah, ciri-ciri dari interrogatif atau yes no question ini, auxiliary-nya selalu ditaruh di depan. Silakan diingat-ingat untuk selanjutnya bahwasanya ciri-ciri dari kalimat interrogatif adalah auxiliary-nya selalu di depan. Kalimat ini adalah kalimat tanya yang jawabannya nega yes, your no. If not yes, ya gak. Nah, this is we call interrogative sentence. Oke, sekarang let's practice. Please translate my speaking into English. Terima kasih karena kamu tidak mengganggu saya. Tetapi dia laki-laki tidak mendukung kamu. Jadi, apakah kamu mendukung saya? Dan apakah dia perempuan mengikuti kamu? Oke, please translate it into English. Ya, untuk yang ada di grup WhatsApp tugasnya itu ya nanti disubmit di grup WhatsApp yang sudah kita buat. Ya, oke, nanti disin pakai voice note, no writing, voice note. Oke, understand? Okay, if you do not understand about my explanation, nanti bisa ditanyakan via grup WhatsApp, dan siapa yang mau gabung di grup WhatsApp kita bisa komen di kolom komentar di YouTube ini. Nanti silakan send the WhatsApp number, nanti bisa kita masukkan ke grup WhatsApp kita. Okay, that's all the verbal sentence. Now we will continue to the next pattern, that is nominal sentence. What is nominal sentence? Nah, untuk kalimat nominal ini nggak akan kita pelajari hari ini biar otaknya nggak membeluk, biar rambutnya juga nggak protol, sehingga untuk kalimat nominal dari simple present tense kita bisa pelajari for the next meeting. Oke, wait for the next meeting. Materinya sudah kita share. Jangan lupa tetap share apa yo? Nih, YouTube itu. Subscribe, share and comment and like this channel. Thank you and see you soon. Have a nice day. Just stay at home and stay safe. Jangan pergi kemana-mana. Kalau kemana-mana pakai masker. Jangan lupa pakai hand sanitizer, cuci tangan. Selalu jaga kesehatan. Semoga kita terlindungkan dan semoga kita selalu diberi kesehatan. Forgive me for everything. I did, and I will do. Telah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.